warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi hadi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa sayyidu ghurril muhajjalin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Naam, man yaqra? Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li Amin. ajma'in. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-thalithu 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ya gulam inni 'allimtuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tahibbu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayka rufi'at al-aqlam wa tabat as-suhuf rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa fi riwayat at-Tirmidhi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakhaa'i ya'rifka fi shiddati wa'lam anna ma asba'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Nah, qala al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, az-zalis utawi hadis ingkang nomor 3. Hadis yang ketiga dari bab al-muraqabah. An Ibni Abbas, saking Abdullah bin Abbas, tarjumanil Quran, habrul ummah, ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kadzalika min al-abadilah al-arba'ah radhiyallahu ta'ala anhumah. Qal dawuh sapa Abdullah bin Abbas, kuntu ana sapa aku iku khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ning burine Kanjeng Nabi. Maksudnya adalah radifahu, diponceng, yauman ing sawijine dina, suatu waktu, suatu hari. Faqala maka Kanjeng Nabi dawuh, Nabi bersabda, ya ghulam, hi bocah. Artinya Nabi menyapanya dengan kelembutan. Ya, demikian. Ya ghulam, hi bocah. Ini sak temene aku iku u'allimu, bakal paling pelajaran kaing sampean. Aku akan mengajari kamu kalimatin ing beberapa kalimat. Yang dimaksudkan kalimat di sini adalah jumlah. Kita ulang, yang diungkapkan Rasulullah SAW di sini adalah beberapa jumlah. Dan boleh jumlah diungkapkan dengan kalimat. Ihfazillah, ihfazillah, jaganan Allah. Yahfazka, Allah bakal jaga sampean. Siapapun yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Ihfazillah, jaganan Allah, tajid yakti sampean bakal nemoni hu ing Allah tujahaka ning ngarepmu. Engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza ari kalane sa'alta sampean jaluk.
Jaluk nopo? Jaluk nopo mawon. Fas'al mongko jalu'o Allah ing Allah. Ketika kau minta-mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena apapun yang kau butuhkan adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah, adalah di bawah kendali Allah. Sehingga ketika engkau minta kepada Allah, artinya engkau meminta kepada pemiliknya yang maha kuasa untuk mendatangkan kepadamu apapun yang Allah Ta'ala inginkan untuk berikan kepadamu. Ya, demikian. Wa idzalan arikalani ista'anta, sampean jaluk tulung. Fasta'in mongko jaluk tulungo billahi kanthi Allah. Mintalah kepada Allah. Ya. Dan minta tolonglah kepada Allah. Inilah tauhid itu. Inilah iman itu. As simple. Sesuatu yang paling simple, sesuatu yang paling mudah, sesuatu yang paling bisa dinalar, dicerna. Ya, sebaliknya Pak, syirik itu bulat, syirik itu aneh. Syirik itu tidak bisa dinalar. Kufur itu juga begitu. Orang kalau sudah tahu siapa penciptamu Allah, siapa yang memilikimu Allah, siapa yang memberi manfaat kepadamu Allah, lah kok zaman gerok kuburan, lah kok zaman kesot-kesot, lah kok zaman meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Aneh. Kesyirikan itu aneh, tidak ada yang paling aneh kecuali kesyirikan. Kekufuran itu aneh, tidak ada yang lebih aneh kecuali kekufuran. Kau makhluk ciptaan Allah, manfaatmu ada di tangan Allah. Tapi kenapa engkau tidak taat kepada Allah? Aneh kan? Tapi karena aneh itu banyak, akhirnya mereka menganggap ketaatan aneh, ketauhidan aneh, menutup aurat aneh. Sebenarnya mereka itu yang lebih aneh. Ya. Jadi framing itulah yang mengakibatkan segalanya menjadi terbalik dan berbalik. Ya. Demikian. Idza sa'alta was'alillah. Jaluk nopo? Jaluk nopo mawon? Jaluk nang Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan itu yang kita ulang-ulang di setiap rakaat kita sholat. Dan Allah Ta'ala menjadikannya, bacaan itu menjadi rukun dari sholat kita, di mana tak akan sah sholat kita tanpanya. Iyyaka na'budu, Luqman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Nah, wa'lam lan ngertenono. Ya. Dan apa yang akan disebutkan, inilah yang akan bisa menguatkan, meneguhkan ibadah hamba kepada Allah, isti'anahnya hamba kepada Allah. Ya. Iklam ngertenono anna sak temene al ummata, umat itu kumpulan manusia. Anna sak temene al ummata, sedaya umat, sekabehane umat lau sekirane ijtamaat ngelumpuk dadi sitok di satu waktu, di satu tempat, dengan satu ide, dengan satu tujuan. Ya. Tujuannya apa? Ala ayyang fauka, pengen ngoi manfaat sampean. Manfaat niku napa? Ya sego sak kepel. Manfaat niku napa? Ya telo sak tugel. Manfaat niku napa? Pentol sing regane 2.000-an. Seandainya seluruh umat ingin memberi manfaat kepadamu, yang manfaat itu adalah manfaat terendah sekalipun,
Ya. Lam yanfa'uka. Ora bakal bisa paring manfaat sampean. Gak akan bisa mereka memberi manfaat kepadamu. Illa kejaba bisyai'in kanthi manfaat. Qad yakti temen. Kataba nulis hu ya. Nggih. Hu ing syai' niku wau sapa Allah laka kangge sampean. Jadi siapapun, walaupun kelasnya Pak Prabowo, seandainya ingin memberi manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberi manfaat lebih dari apa yang sudah Allah tuliskan kepadamu. Wa inlan ing yen to ijtama'u berkumpul bersepakat ala ayadurruka mudaratni sampean. Misale napa arep nyekel kupingmu, urung jewer lho ya, nyekel tok, demok tok. Ya. Atau arepe nyekel irungmu, ora mitet, demok tok, menyentuh saja. Ya. Lam yadurruka, ora bakal bisa mudharati kaing sampean. Bisyai'in kanthi apapun. Ya. Lam yadurruka illa kejaba bisyai'in kanthi sesuatu qad yakti temen kataba. Wis nyatet, wis nulis. Sapa hu ing mudarat utawi syai' niku wau Allahu Allah laka kangge alaika ing atase sampean. Jadi andai semua ingin memudaratkanmu, semua loh ya, tidak akan bisa mereka memudaratkanmu kecuali apabila mudarat itu sudah Allah Ta'ala tulis akan menimpamu. Ya, kecuali apabila mudarat tersebut sudah Allah Ta'ala tulis akan menimpamu. Ya, rufiat wis diangkat. Al-aqlamu pena suratan takdir. Was jaffat lan wis garing. As-suhu lembaran takdir. Pena penulis takdir telah diangkat. Lembaran-lembarannya telah mengering. Ya. Nah, rawa sampun riwayataken hu ing hadis sapa At-Tirmidzi wal Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Wa qala lan dawu sapa Imam Abu Isa At-Tirmidzi hadisun utawi hadis menika iku hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin lan ing dalam sebagian riwayat, wa fi riwayatin lan ing dalam sebagian riwayat ihfadillah lin anan ghairi Tirmidzi, saliyane Imam Tirmidzi. Artinya di sana ada riwayat selain riwayat Al-Imam Tirmidzi. Ihfadillah, jaganan Allah, tajid yakti sampean bakal nemoni hu ing Allah ama makane ngarepmu. Ta'arraf, kenalono Allah ilallahi marang Allah firraha ari kalane sampean longgar. Ya'rif yakti bakal kenal sapa Allah ka ing sampean fi syiddati dalam kondisi sulit. Kenali Allah ketika engkau longgar, niscaya Allah Ta'ala akan mengenalimu ketika engkau sulit. Kenali Allah ketika engkau lapang, niscaya engkau akan dikenal oleh Allah ketika engkau kesulitan. Wa alam lan ngertenono anna sak temene ma apa ae
akhta'aka sing luput saking sampean. Apa itu luput? Ndak akan menimpamu. Lam yakun ora bakal liusi bakal ngenani sampean. Apapun yang tertulis ndak akan menimpamu, nggak bakal menimpamu. Ya. Wa ma lan apa asobaka sing wis ditulis nung menimpamu lam yakun liyukhtiaka ora bakal luput teko sampean. Apapun yang sudah ditulis untukmu tidak akan mungkin luput darimu. Ya. Wa'lam lan ngertenono anna sak temene an-nasra sing jenenge pertolongan saking Allah iku ma'asor beri sartane kesabaran. Ya. Wa anna lan sak temene al-faraja jalan keluar iku ma'al karbi sartane puncak derita. Kalau orang sudah pada maks dalam penderitaannya, maka bahagialah karena akan tiba setelahnya kemudahan. Karena Allah Ta'ala tidak akan mungkin membebani hamba dengan ujian lebih dari kemampuannya. Ketika sudah pol, maknanya akan hadir pertolongan. Al-farj ma'al-karb. Wa analan sak temene ma'al ursri sartane kesulitan iku yusra mesti ana kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam sebagian ayat Allah sampai mengulang hal ini 2 kali. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Inna saat temani ma'al usri bersama kesulitan itu yusra akan ada kemudahan. Wa inna dan sesungguhnya ma'al usri bersama kesulitan itu yusra ada kemudahan. Al usru diulang 2 kali, tapi bentuknya sama, ma'rifat. Yusron diulang 2 kali, bentuknya juga sama, nakiroh, memberi faedah kepada kita bahwa kesulitan itu sesulit apapun itu hanya satu, tapi kemudahan itu Allah Ta'ala jadikan banyak sekali cara untuk mendapatkan kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya gharibul hadis, lompat pada gharibul hadis saja. Ghulamun, apa dan siapa yang disebut ghulam? As-sabiyu, bocah-bocahan, anak-anak, min sejak hini yuftamu, sejak ia disapih, ilal bulughi sampai balik, itulah ghulam. Ya, itulah ghulam. Adapun syab, maka sejak balik sampai umur 40 tahun. Selagi belum 40 tahun si urung rajul, masih apa Ustaz? Syekh, masih syab. Zaman piro sih? 80 burung? Hah? Oh, masih syab. Ngene iki wis sebeh ngene bisa. Demikian. Kita teruskan. Ya. Jadi namanya ghulam fase yang dialami oleh manusia, setatnya balik, setatnya disapih sampai balik. Itulah ghulam. Kalimat ya, jumi'at lil qillah, didatangkan dalam bentuk jamak lil qillah, jam'u lil qillah, litashili hifdhiha, litashili kangge memudahkan hifdhiha untuk menghafalnya.
Ya. Wa nuwinat lan dipun tanwin idzanan, supaya memberitahu bi azimi khatariha, gedene bahayane. Jadi jamul killah. Kenapa? Supaya mudah dihafal. Terus ditanwin. Kenapa kok ditanwin? Kalimatin. Bukan inni u'allimuka al-kalimati. Kenapa? Agar ditahu bahwa bahayanya masalah ini ketika dilanggar betapa besarnya. Ya. Demikian. Ihfadillah. Apa makna ihfadillah? Kan dalam hadis katakan, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Gimana kok kita disuruh untuk menjaga Allah? Makna ihfadillah, ihfad dinahu. Jaganan agamane Allah. Itulah cara kita menjaga Allah. Menjaga agama Allah. Bimulazamati taqwahu, kanthi senantiasa bertakwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wajtinabi lan kanthi ninggalaken ma menapa kemawon la yardahu, sing Allah mboten ridha. Wa khifdzilan kanthi njaga, wa khifdzul abdi dinallah ala martabatain. Wa hifdzul abdi, penjagaan hamba, dinallah ing agamane Allah iku ala martabataini, dengan dua martabat. Pertama, al-ula hifdzu kanthi njaga hududihi, pelanggaran-pelanggaran Allah, wa huquqihi lan hak-hak Allah, wa awamirihi lan perintah-perintah Allah, wa nawahihi lan larangan-larangan Allah. Inilah yang pertama, kategori pertama. Kahifdis salawati, contone jaga salat, wassalatil wusta lan jaga salat asar. Ini termasuk menjaga agama Allah. Orang yang menjaga salat utamanya dalam berjamaah, maka sungguh ia telah menjaga Allah, menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifdzul iman lan ugi termasuk penjagaan terhadap keimanan. Wa hifdzu al-wudu, termasuk penjagaan terhadap wudu. Ya. Wal muhafadzah alaih, lan selalu menjaga, ya, alaih ngatasi wudu kala wau, tertib wudunya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Salat juga begitu. Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, hindari dari semua penghalang. Ini yang pertama, menjaga agama Allah dengan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan, meninggalkan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Yang kedua, hifdzu jawarihil insan, yang dikatakan menjaga agama Allah atau menjaga Allah, menjaga anggota kita, ya, kalbasar, seperti penglihatan, jaga dia, karena matamu bukan milikmu, dia adalah milik Allah Ta'ala. Sebagaimana seluruh ragamu dicipta oleh Allah, ditugaskan untuk beribadah, demikian juga mata kita ditugaskan untuk beribadah. Di antara tugas dan ibadahnya mata, memandang tempat sujud saat salat, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, yang sudah beristri memandangi istrinya yang cantik, begitu dan seterusnya. Itu ibadah.
Aja dibujuk ora tok sawang. Keliru kuwi. Nah, demikian. Wal farji, menjaga farji. Jangan sampai seorang wanita mengatakan tak aku dhewe arep tak dol tak cawi kan ra ketok tipake. Itu keliru you. Farjimu bukan milikmu. Itu milik Allah. Allah Ta'ala tak mengizinkan farji itu diberikan kecuali kepada suami yang halal. Allah Ta'ala berfirman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, demikian. Ya, wasama, menjaga pendengaran. Ya, dengan tidak mendengar kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah dan membawa keridhaan Allah Ta'ala. Ya, demikian. Bersama wal batan, semantan ugi perut, ini harus kita jaga. Aja sembarang tok blau wesak nih rumangsamu wetengmu joglangan ngono ya. Jangan sampai mengikuti istilah atau filsafatnya wong Jawa. Napa filsafatnya wong Jawa? Wal gedual bal senajan gedine sak bantal janjine sedeng diuntal kuwi ngono jenenge barang sing halal. Nah ini keliru ini. Jangan juga mengikuti filsafatnya wong Arab. Filsafatnya wong Arab napa? Mahalla bil yad fa huwa halal. Sing iso kecekel tangan kuwi berarti halal. Lagi ning tanganku Kang, berarti Allah paring nang aku, berarti halal. Kuwi filsafat sing sontoloyo itu dari filsafatnya orang Arab. Ya. Barang siapa yang bisa mengontrol perutnya, insya Allah akan bisa mengontrol farjinya. Allah. Barang siapa yang bisa mengontrol perutnya, maka akan bisa mengontrol lisannya, akan bisa mengontrol segalanya. Ya, ketika ia tidak makan kecuali yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala, yang dihalalkan, maka itulah yang akan membawa kepada keberkahan raga. Mudah dipakai untuk sholat, mudah dipakai untuk taat, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Wal lisan, ugi menjaga lisan. Ya, ojo asmuni. Ya, walaupun Pak Asmuni wis mati. Asmuni itu apa? Asal muni. Ingat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlafaz min qaulin, dari satu ucapan pun. Yalfiz. Apa artinya ma yalfizu min qaulin? Tidak terlafaz. Apa itu lafaz? Sahibul Al-Jurmiyah mengatakan as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Itulah lafaz, suara yang mencakup huruf hijaiyah. A, B, C, ila ghairi dzalik. Alif, lam, mim dan seterusnya. Tidak ada satu lafaz pun, tidak ada satu suara pun yang dengannya mencakup huruf hijaiyah kecuali ia akan tercatat, kecuali akan dihadirkan, kecuali akan disaksikan oleh para malaikat nantinya. Ya, demikian. Ini yang kedua. Jadi kita ulang, namanya menjaga Allah, menjaga syariat Allah, menjaga perintah-perintahnya, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dilanggar. Termasuk menjaga Allah, utamanya dengan pribadi kita, hendaklah raga kita jaga. Ya, jangan sampai kita gunakan raga kita selain hal yang karenanya raga tersebut diciptakan. Raga kita tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak boleh raga ini digunakan untuk selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahfazuk. Apa makna yahfazuk? Ra'aka wa hamaka. Allah akan menjagamu. Wa qawwaka. Allah bakal memberi power kepadamu.
Ya. Wa nasaraka, dan Allah bakal membelamu. Wallah. Ketika hamba dibela oleh Allah, kekuatan mana yang bisa mengalahkannya? Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan hamba yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditolongnya. Allah ta'ala alam. Ya. Wa hifdzullah lil abdi yadkhulu fihi naw'an. Sebagaimana cara kita menjaga Allah dua macam, penjagaan Allah untuk kita dengan dua macam. Pertama, ahaduhuma hifdzuhu fi masalihihi fi masalihihi. Nah, kadunyahu wa badanihi wa waladihi. Ini betulnya bukan masalihi kadunyahu, betulnya masalihihi. Ya, kita ulang. Hifdzuhu, Allah Ta'ala menjaganya fi masalihihi, ing dalam sedaya maslahate. Ini titik dua itu diambil, masukkan saku. Ya. Kadunyahu, contohnya maslahat dunyane, wa badanihi lan maslahat badane, wa waladihi lan maslahat anake, wa ahlihi lan maslahat keluargane, wa malihi bahkan maslahat bandane. Siapa yang ingin dijaga hartanya, jagalah Allah. Siapa yang ingin dijaga raganya, jagalah Allah. Siapa yang ingin keluarganya dijaga oleh Allah, jagalah Allah. Siapa yang ingin anak-anaknya dijaga oleh Allah, saat ia sudah tidak bisa memandangnya, saat ia sudah tidak bisa membimbingnya, karena ia sudah berkalang tanah, maka hendaklah ia jaga Allah dengan menjaga agama Allah, dengan menjaga syariat Allah, perintah-perintah dan larangannya, dengan menjaga hak Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian. Allah Ta'ala dawuh lahu, untuknya muaqibat, penjagaan, min baini yadayhi, dari depan, wa min khalfihi, dari belakang, yahfazunahu, yang malaikat yang selalu mengikutinya, yang selalu membuntutinya itu, yahfazunahu, menjaga dia, min amrillahi, saking perintah Allah. Mulianya hamba ketika Allah anugerahi kepadanya taufik menjaga agama Allah, karena itu adalah sebab Allah akan menjaga dia. Dan kembali kita sampaikan, ketika Allah Ta'ala menjaga hamba, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkannya. Ya. Yang kedua, azani ingkang nomor kalih, hifdzullahi, Allah Ta'ala bakal jaga lil abdi kanggene kawula fi dinihi, ing dalem agamane. Dunianya dijaga oleh Allah, pasti. Agamanya juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa imanihi, lan keimanannya dijaga oleh Allah. Fayahfaduhu, maka Allah menjaganya, min dariyas subuhat, syubhat al-mudillah, yang menyesatkan. Ia dijaga dari kesesatan. Ya, wallah, tidak ada nikmat setelah nikmatul iman yang melebihi nikmat dijaganya hamba dari subuhat. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa syahawat, lan kajaga saking syahwat al muharrifah, ingkang menyimpang.
juga dijaga dari syahwat yang menyimpang. Allahumma do Allah ihfazna, mugi panjenengan jaga kita bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Allahumma do Allah ihfazna, mugi panjenengan jaga kita bima kanthi menapa tahfazu ingkang panjenengan jaga bihi kanthi ma ibadaka kaulane panjenengan as-salihina sing padha saleh. Karena tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujahak. Apa makna tujahak? Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Tujahak. Ma'aka bersamamu fi kulli ahwalika ing dalam sedaya keadaanmu. Yahutuka Allah Ta'ala melingkupimu, wa yansuruka lan Allah nulung sampeyan, wa yahfazuka lan Allah jaga sampeyan. Wa hadhil ma'iyal khassah, menikalah ma'iyah secara khusus. Karena perlu diketahui kebersamaan Allah itu terbagi menjadi dua ya. Pertama, kebersamaan yang bersifat umum, di mana Allah Ta'ala bersama dan membersamai seluruh makhluknya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan pengawasannya. Yang keduanya adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Nah, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Kebersamaan yang bersifat khusus. Ya, demikian. Nah, kebersamaan yang bersifat khusus. Ya, allati ingkang yaktadi konsekuensinya an-nasra pertolongan, wa ta'ida lan pendampingan, wal hifdza lan penjagaan, wal i'anata lan pertolongan. Inilah konsekuensi dari kebersamaan Allah yang bersifat apa? Khusus. Jadi engkau akan dapati Allah di hadapanmu, maknanya Allah akan bersamamu dengan kebersamaan apa? Kebersamaan yang khusus, yang konsekuensinya Allah akan menolongmu, Allah akan menjagamu, Allah akan membimbingmu. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, wal khidhu wal i'ana wa qad taqaddama lan sampun berlalu bayanuha penjelasannya fi fatihatil bab, di awal bab, bahwa kebersamaan Allah itu ada dua. Kebersamaan yang bersifat umum, di mana Allah Ta'ala akan bersama seluruh hambanya dengan pengawasannya. Yang kedua, kebersamaan yang bersifat umum, yang pasti Allah Ta'ala akan membela hamba yang Allah bersamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-ummah, apa makna umat? Jami'ul makhluqat, semua makhluk tanpa kecuali. Seandainya semua makhluk tanpa kecuali ingin menolongmu, ingin memberi manfaatmu, gak bakal mampu memberi manfaat kecuali apabila manfaat itu sudah tercatat di sisi Allah. Itu akan kita rasakan, itu akan kita dapatkan. Demikian juga sebaliknya, seandainya seluruh manusia ingin, seluruh umat ingin memudaratkan, gak bakal mereka mampu memudaratkan kita kecuali dengan kemudaratan yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Sehingga jangan berharap kepada makhluk, sehingga jangan takut kepada makhluk. Dengannya engkau akan benar-benar mampu minta kepada Allah dan beristianah hanya kepada Allah. Ketika kau sadari itu, ya, demikian. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf turikat alkitabatu biha. Sudah selesai penulisan takdir itu. Li faraghil amri mergo rampunge perkara, wa ibramih lan sampun dipun kukuhaken
mundu amadin ba'idin, sejak dahulu kala. Faqad taqaddama kitabatul maqadiri kulliha, faqad mengkoyak teman taqaddama telah berlalu kitabatul maqadiri, penulisan takdir kuliah sedayane. Ning awake dhewe ndak ngerti tulisane, tapi sing jelas berkumpulnya kita di masjid ini sudah dicatat di sisi Allah Ta'ala. Bahagialah ketika Allah Ta'ala kumpulkan kita di masjid ini. Maknanya Allah Ta'ala sudah tulis untuk kebaikan tersebut sebelum kita dicipta. Dan ini adalah tanda baik, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah ingin kebaikan untuk yang bersangkutan, Allah Ta'ala akan fahamkan ia dalam agamanya. Termasuk Allah Ta'ala dekatkan dia kepada usaha-usaha yang akan memahamkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ar-raha an-ni'mah, al-faraj, al-khuruj minal ghammi wal karb. Itulah al-faraj, jalan keluar, kebebasan dari semua bentuk penderitaan. Azan dahulu, kita baca lagi seterusnya insyaallah setelah azan. Kita teruskan. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Pertama, jawazul irdaf, bolehnya boncengan ala dabati, atas kendaraan. Kendaraannya binatang maksudnya. Faqat yakti temen ardah fawus boncengan sapa Rasulullah SAW Kanjeng Nabi aizon uki Mu'adzan dateng Mu'adz ala himarin ing atase himar afirin kim himar afir kama fi as-sahihaini kados ing dalam kitab sahihain. Wal Ibnu Mandah, Al Imam Ibnu Mandah sahibul aqidah nggih, Wal Ibnu Mandah lan karya Ibnu Mandah fi man ardafa an-nabi sallam juz'un mufradun. Jadi Al Imam Ibnu Mandah nulis satu kitab tersendiri, di dalamnya siapa-siapa yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Ibnu Mandah. Ya. Yang kedua, tapi dalam tanda kutip, ketika kendaraan itu mampu dinaiki dengan pedae kakuat ditumpai wong loro deprok dadi angka 8 pelenge. Nah, ini namanya tidak bijak. Oke, mari cawili ditumpai cak gawat digodik operate deprok mari kakuat. Itu namanya tidak bijak. Ketika kendaraannya mampu, maka boleh untuk boncengan. Ya. Demikian. Yang kedua, istihbabu ta'limin nas, sunnah paring pengajaran manang menungso. Al ilma an-nafi'a, ing ilmu ingkang bermanfaat bil kalamil mukhtasar, dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Ya, al mufid ingkang bermanfaat, al jami' yang mengumpulkan semua maslahat. Coba perhatikan betul apa yang dikatakan Rasulullah. Beliau hanya ingin mengajarkan kalimat. Kenapa? Karena kok kalimatin agar mudah dihafal. Kenapa kok kalimatin ditanwin? Karena apabila menyelisih apa yang disebutkan, bahayanya besar. Betul. Itulah kandungan dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Ya, demikian. Ingkang salajengipun, jadi sunnah dalam mengajar, usahakan untuk mencari metode yang tertepat, pembahasan yang termudah, kalimat yang termudah. Kenapa? Perlu diketahui bahwa keberhasilan
suatu proses belajar mengajar itu tidak lepas dari 3 unsur. Berapa unsur? 3 unsur. Yang pertama, kembali kepada si pengajarnya. Pengajar berkompeten apa enggak? Ini penting. Karena yang tidak berkompeten, tidak memiliki ilmu, bisa kaya mengajar? Tentunya tidak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, audiennya bagaimana? Audiennya layak nggak dikasih ilmu ini? Jangan-jangan dia masih kelasnya TK lalu diajari pembahasan yang begitu luas tentang pengembangan ilmu eksakta dan sosial. Maka ini berarti tidak pas. Ya, demikian. Jadi audiennya harus pas. Audiennya harus sudah mampu untuk menerima ilmu tersebut. Kalau audiennya belum memiliki kesiapan, sebenarnya bisa, tapi belum memiliki kesiapan, dipancing dulu. Ya gulam, wahai gulam, siap. Atau ditanya terlebih dahulu. Ketika ditanya baru ia tidak tahu, baru ia bertanya. Jadi memancing kesiapan audien ini juga penting. Kenapa? Unsur yang kedua dalam kesuksesan proses belajar mengajar tidak lepas dari bagaimana audiennya, bagaimana santrinya. Ya, demikian. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya di sini yaitu metode thariqatut tadris. Metode bagaimana ia mengajar. Ya. Kenapa? Karena antara A, B, C, D itu akan memberikan pola yang berbeda kepada sang guru bagaimana cara mengajar. Sehingga saya masih ingat perkataan guru kami di kelas, Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, putranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, penulis kitab Aisarut Tafasir. Beliau katakan, masih ingat saya perkataan beliau, Al-jumhur yuhaddidul madmuna. Al-jumhur, siapa yang menjadi audien kita, yuhaddid itu akan membatasi al-madmun, isi kisi-kisi apa yang akan kita sampaikan. Ya, demikian. Jadi kita harus mengenali siapa audiennya. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, Nabi sudah membekali kepada Mu'adz siapa yang akan kau hadapi, siapa yang akan dihadapi Mu'adz. Innaka ta'ti qauman ahla kitab, mereka adalah kitab. Nabi mengajari kepada Mu'adz apa yang harus pertama kali disampaikan. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadi metode dalam mengajar yang itu meliputi isi kisi-kisi, meliputi thariqatut tadris, begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Ya, jadi kita ulang sunnah hukumnya, mencari metode tertepat agar ilmu yang kita sampaikan itu akan mudah dicerna. Satu yang harus dipahami oleh para guru, bahwa dakwah itu, bahwa ilmu itu sulit. Jangan sampai engkau persulit muridmu dengan sulitnya kau menyampaikan. Wis pelajarane sulit, ustaz halah angel dek pol kakune 7 ditambah 1 malih 8. Muridnya ya apa? Ya gak isa-isa. Jadi 3 unsur itu harus ya dicari metodenya, disesuaikan dengan audiennya. Oh ini kayaknya volumenya belum cukup, turunkan dikit. Oh semacam ini dia tidak bisa, berarti harus dengan cara yang lain. Misalkan yang ngantuan ditanya, ya, kemudian dengan cara dimulai dengan membaca, dibaca oleh syekh. Suatu ketika nanti mungkin
diawali dengan menghafal hadis. Sehingga semua santri akan mempersiapkan diri minimal menghafal satu hadis. Kira-kira menghafal satu hadis dalam pertemuan mudah atau tidak sulit? Ayo. Iya leh. Menghafal satu hadis dalam satu pertemuan mudah atau tidak sulit? Kalau di Al-Qudwah di pesantren kami, ya kita dengarkan dulu menghafal. Yang tidak hafal berdiri. Nanti sudah selesai dia akan bisa. Kata siapa? Ya begitu caranya. Karena ingat hadis-hadis Rasul itu mudah kalimatnya. Anda tidak memiliki persiapan, ketika Anda mendengar 10 kali insya Allah hafal. Kata siapa? Jajalan orang takon jadi ini sopo. Enggak tukang takon jadi sopo. Jajalan sih. Kau dengar 10 kali pasti hafal. Kalau belum apa, tambah hiji Kang, malih ping 11. Lah aku pangguru ngapal Ustaz. Tambahi loro Kang, malih ping 12. Ya kepastian itu kan standar toh. Kadang kamu ini belum sesuai dengan standar sehingga perlu volume tambahan. Dan itu harus sadari oleh guru bahwa santri itu kebutuhan waktu, kebutuhan durasi, kebutuhan pengulangan itu masing-masing A, B, C dan D itu berbeda. Ingat, Al-Imam Syafi'i punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau ini nggak paham masalah sampai 40 kali. Sampai berapa kali? Tapi Imam Syafi'i tidak putus asa untuk mendidik Rabi'. Dan Rabi' tidak pernah berputus asa untuk belajar apa yang akan disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i katakan, wahai Rabi', andai aku bisa ngeloloi sampean ilmu, mangapole tak loloi. Kalau Anda menjadi guru sudah seperti Imam Syafi'i, baru you are the best teacher. Kau adalah guru teladan, sebaik-baik guru. Bener lah bahasa Inggris ya Kang. Ngene iki aku belajar bahasa Inggris 12 tahun setengah, tapi yang ngono iki isane. Guruku adalah orang yang lahir ceprot bahasa Inggris, orang-orang Amrik, orang-orang Denmark dan seterusnya, teman sekelas. Tapi ya bangga isane mek ngono kuwi. Ya, begitu dan seterusnya. Jadi kita ulang, audien bervariasi dalam kebutuhan, ya apa yang akan kita berikan, metode apa yang kita berikan, cara apa yang kita berikan, begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Ya, sehingga betul kata Imam Syafi'i bahwa belajar itu membutuhkan tulaz zaman, waktu yang lama. Ya, demikian. Kita teruskan. Al-hirsu ala nasyiatil muslimin. Ya, kejadian yang terjadi pada Rasulullah dan bimbingan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas di sini memberi faedah kepada kita. Hendaklah kita antusias untuk membimbing, mendidik nasyiatul muslimin, para pemuda kaum muslimin. Nasi orang yang tumbuh berkembang. Ya, sehingga langkah yang ditempuh oleh pesantren sunnah di sini sudah tepat. Audiennya adalah para nasiah yang masya Allah pemikirannya siap untuk berpacu, bertanding, menghafal dan seterusnya. Ya, demikian. Maka anak-anak semacam ini harus dikandangkan, harus dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, agar jangan sampai menjadi PLO, para pemuda sing dolali omahe. Gentayangan di perapatan-perapatan itu, cekelane kentrung dan seterusnya. Maka antum-antum ini masya Allah. Ya, makanya hujan pun ustadz jangan sampai gaib. Hujan pun apa? Ustadz jangan sampai gaib. Dua istri tidak ada yang mau diajak, berangkat sendiri pakai motor. Ya, walaupun harus menempuh hujan, walaupun harus 1000 lubang. Nanti jalan tadi 1000 lubang itu kita dapati. Harus saking rusaknya jalan. Ya, antum itu sudah menunggu. Ya, maka kita ulang. Guru harus memiliki semangat yang luar biasa. Murid juga memiliki semangat yang luar biasa. Dicari metode yang tepat agar
Belajar itu menyenangkan, belajar itu mudah untuk dicerna, digali dan seterusnya. Li'anna at-ta'lim, sebab pengajaran fisigori pada waktu kecil iku kan naksi koyok memahat fil hajari di batu. Ya, nempel. Ilmu itu akan nempel. Ilmu itu akan menancap. Ilmu itu akan terpatri, sulit akan dilupakan. Ya, demikian. Kita teruskan. Alal alimi, kewajiban kangge para alim ayyastashira intibaha at-talib. Ayyastashira pakai sa. Yastashira membangkitkan intibaha at-talib, semangat greget karep kerentek daripada talib santri. Ya, wa yuraghibuhu, dan mendorongnya, mensupportnya fi dzalika ing dalem menika sedaya bimulatafatihi kanthi kelembutanipun. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Jangan banyak, dikit aja. Tapi kalau konsisten, kontinu, hari ini satu hadis, ya, kapan lagi satu hadis, maka dia akan menjadi banyak. Kata orang, ya, sedikit demi sedikit pun juga akan menjadi bukit. Ya, nah, wallahu ta'ala alam. Au tambihihi ala ahamiyatihi, atau mengingatkan kepada sang santri ala atas ahamiyatihi, pentingipun. Al jazau min jinsil amal. Termasuk faedah yang kamu saking hadis menika, al jazau utawi piwales, imbalan iku min jinsil amal, sepadan dengan usaha. Ya, imbalan itu sepadan, segaris lurus dengan usaha. Waman munggo sapane wong hafizah Allah, sing jaga ing Allah, hafizahu, Allah taala bakal menjaganya. Siapapun yang menjaga Allah, ya, Allah akan menjaganya. Ya, raganya dijaga oleh Allah, kesehatannya dijaga oleh Allah, anak dan istrinya dijaga oleh Allah, nyun sewu hartanya dijaga oleh Allah, nyun sewu keturunannya dijaga oleh Allah azza wa jalla. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa dalan menika iku fil Qur'an, dalam Al-Qur'an kasirun kathah. Kaqauli ta'ala, contone firman Allah taala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa aufulan penuwono bi ahdi janjiku, ufi sun bakal penuhi bi ahdikum janjimu. Siapapun yang memenuhi janji Allah, Allah akan memenuhi janjinya. Uki firman Allah taala, fazkuruni azkurkum, eling marang ingsun, sun bakal eling marang sliramu. Ingat, yang terpenting adalah bagaimana kita diingat oleh Allah. Yang terpenting bagaimana kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu lan uki dari Allah taala, intan surullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Menolong Allah maknanya menolong agamanya. Nah, bal bahkan jaa sampun dugi sarihan kanthi jelas, kanthi terang benderang fi qaulihi ta'ala, ing dalam dawuh Allah taala, hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal anato artinya tidak ada jazaul ihsan, imbalan bagi kebaikan, illa kejaba al ihsan, kebaikan. Tidak ada imbalan bagi kebaikan dan amal saleh kecuali surga Allah taala yang penuh dengan kebaikan dan kenikmatan di dalamnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat. Adapun faedah-faedah lanjutan insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.